Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Ustadz akan membahas lanjutan dari materi kesetimbangan statis ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang berikutnya, itu adalah kesetimbangan benda tegar. Jadi ini adalah yang B, kesetimbangan benda tegar. Nah, adapun syarat dalam kesetimbangan benda tegar ini, ya, kasusnya seperti ini dulu ya. Yang pertama, misalkan seperti apa sih kesetimbangan benda tegar? Misalkan ini ada batang yang digantungkan dengan seutas tali. Misalkan seperti ini batangnya, terus ini talinya digantung seperti ini. Nah, ini kan tali ada kemiringannya, berarti ini di sini ada sudutnya. Nah, kita akan menentukan berapa besar tegangan tali untuk menahan batang ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yaitu kita cukup menggunakan syarat dalam kesetimbangan benda tegar itu. Apa aja syaratnya? Syaratnya yang pertama, nah kalau dalam kesetimbangan statis itu kan syaratnya ada dua, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Kalau ini kita tambahin satu lagi. Syarat yang dalam kesetimbangan benda tegar itu yang pertama, sigma fx-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma fy-nya juga harus sama dengan 0. Dan yang ketiga itu sigma torsi harus sama dengan 0 juga. Jadi biar dia nggak berotasi ya. Nah, ini adalah syarat kesetimbangan benda tegar. Nah, gimana cara menentukan tegangan tali tadi? Yang pertama, kita harus uraikan gaya yang ada pada benda ini. Ada gaya tegangan tali, kita uraikan ke sini, T-nya. Nah, kemudian batang ini biasanya ada masanya, berarti kita akan menentukan atau menggambar gaya beratnya. Kemana arah gaya beratnya? Ke bawah. Letaknya biasanya di tengah-tengah ya, umumnya itu di tengah-tengah batang. Nah, ini adalah gaya beratnya. Kita lambangkan dengan W. Nah, tegangan tali ini kita harus menguraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ke sumbu Y misalkan ke sini. Nah, ini berarti T sin theta. Yang cos itu yang dekat sama sudut ya, yang berimbit sama sudut. Yang Y berarti, yang X berarti yang di sini. Nah, ini yang X ya. Ini T cos theta. Nah, di sini ada batang yang berimpit dengan tembok seperti ini. Itu anggaplah di sini sebagai porosnya ya. Ini adalah poros, lambangkan dengan P. Nah, di poros ini akan ada gaya juga di sini. Gaya gesek di sini ya, gaya yang dikerjakan poros. Ini gaya yang dikerjakan poros terhadap sumbu X. Misalkan ini kita lambangkan dengan PX. Di sini ada PY ya, lambang gaya poros ke sumbu Y. Nah, ini adalah totalnya gaya di poros. Nah, gitu. Kita udah gambarkan gayanya semua ya. Kemudian kita gunakan syaratnya tadi untuk menentukan besaran-besaran gaya yang ada pada benda itu. Misalkan tegangan tali. Nah, gimana cara menentukan tegangan tali? Nah, pertama kita tentukan dulu ya, pakai syarat yang sigma fx. Sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0 berarti kita lihat sumbu x yang horizontal ya. Berarti sumbu x itu ada t cos theta, ada px. Nah, karena dia berlawanan arah, maka yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Atau bisa juga langsung kanan sama dengan kiri ya. Atau t cos theta, kanan sama dengan kiri, berarti kanan itu kan px. Px-nya sama dengan t cos theta. Nah, udah. Kemudian pada sumbu y, gunakan syarat yang kedua pada sumbu y. Sigma fy sama dengan 0. Sigma fy sama dengan 0 berarti kita lihat yang gaya yang ke atas dan yang ke bawah. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Atau bisa juga langsung gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Yang ke atas itu ada PY, gaya yang PY itu tadi,
terus ada T sin theta, kita tambahin ya karena sama-sama ke atas, T sin theta, terus sama dengan gaya yang ke bawah itu kan W. Nah, baru sama dengan W di sini. Maka kita dapat PY di sini sama dengan W dikurang T sin theta. Nah, kita simpan dulu. Nah, untuk mencari gaya di poros itu, gaya di poros, nah bisa ditentukan dengan FP. Nah, kalau kita lihat FP itu kan adalah hasil resultan dari PX sama PY. Maka kita mencarinya pakai akar seperti ini. FP sama dengan kita cari dulu PX-nya, dikuadratin seperti ini. Kita cari dulu gaya poros di Y-nya, dikuadratin. Nah, itulah gaya di poros. Nah, untuk menentukan PX sama PY itu kan harus ada T-nya. Sementara T-nya belum kita dapat. Nah, gimana cara menentukan T-nya? Cara menentukan tegangan tali itu kita harus menggunakan syarat yang ketiga ya. Cukup menggunakan langsung syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu adalah torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mengingat torsi ya. Torsi porosnya di mana? Porosnya di titik P. Terus yang kita lihat adalah gaya yang tegak lurus ya. Gaya yang tegak lurus yang mana? Yang T sin. Nah, yang T sin itu arahnya ke atas, porosnya sebelah kiri. Kalau misalkan ini batang ditarik ke atas, maka batang itu akan berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini ya. Kalau ditarik ke atas, maka seolah-olah dia akan berlawanan arah putaran jarum jam arahnya. Nah, berlawanan dengan arah putaran jarum jam tentu ada arahnya ya. Kemarin arahnya kita tandakan dengan positif misalkan. Nah, kalau yang W dia ditarik ke bawah, porosnya sebelah kanan. Ditarik ke bawah, maka arah putarannya searah jarum jam, itu kita katakan negatif. Nah, baik. Kalau udah, kita langsung masukkan ke rumusnya. Yang kita lihat adalah gaya yang tegak lurus aja ya. Yang tegak lurus kan W sama T sin. Berarti kita langsung tentukan torsi sama dengan 0. Nah, kita mulai dari W. Min W dikalikan dengan lengan gaya. Lengan gayanya itu kali lengan gaya yang W ya. Nah, lengan gaya yang W. Kemudian T sin atau lengan gaya yang W itu kan dia letaknya tengah-tengah batang. Dari sini ke sini tengah-tengah batang. Itu berarti setengah ya. Ini setengah L. Nah, dari sini. Ini setengah L. Nah, jadi itu arahnya berlawanan searah jarum jam itu negatif. Terus lengan gayanya itu setengah L karena W itu letaknya di tengah-tengah batang. Kita tulis setengah L di sini. Kemudian T sin kan positif ditambah di sini T sin theta dikalikan lengan gayanya. Lengan gayanya itu dari poros sampai ke T sin. Lengan gayanya itu adalah L ya. Ini kalau kita misalkan gambar gaya batang tadi, kita gambar batang tadi ya ke sini dengan diagram yang terpisah sama yang tadi. Misalkan ini poros, ini W-nya ke sini. Ini kan lengan gayanya setengah L ya, tengah-tengah soalnya. Kemudian ini ada T sin tadi ke atas, T sin. Nah, lengan gayanya kan dari sini ke sini. Nah, ini sama aja dengan panjang batang. Makanya kita masukkan L di sini. Nah, sama dengan 0 ya di sini. Udah, yang negatif ini kita pindahin ke kanan saja. Jadinya T sin theta kali L sama dengan W dikalikan setengah L. Nah, L-nya kita coret. Nah, walaupun L-nya nggak dikasih tahu, bisa kita coret. Nah, dari sini bisa kita cari tegangan talinya. Maka T sama dengan T sin theta sama dengan setengah W. Nah, dari situ bisa kita cari T-nya. Kalau misalkan W-nya udah dikasih tahu, sama sudutnya udah dikasih tahu. Nah, dengan T-nya itu adalah tegangan tali. Satuannya Newton. Kemudian W itu adalah gaya berat. Satuan Newton. Nah, baik contoh soal ya.
Contoh soalnya, sebuah batang homogen, misalkan di soalnya, sebuah batang homogen masanya misalkan 50 kg. Ya, sebuah batang homogen 50 kg digantung dengan seutas tali seperti gambar. Digantung dengan seutas tali seperti gambar. Nah, gambarnya misalkan seperti ini. Sama kayak tadi, ini batang homogennya, terus digantung seutas tali seperti ini, ya. Tentukanlah tegangan tali. Ditanya berapakah tegangan tali? Tentukanlah tegangan tali. Nah, misalkan sudutnya 30 derajat ya, sudutnya 30. Nah, ditanya tentukan tegangan tali. Nah, untuk menentukan tegangan tali, kalian langsung ke syarat yang ketiga saja. Syarat yang ketiga kan seperti ini ya. Sigma torsi sama dengan 0 seperti ini. Nah, langsung aja seperti ini untuk menentukan tegangan tali. Nah, sebelum kita tentukan tegangan tali, harus diuraikan semua gayanya. Gaya apa aja? Ada tegangan tali yang miring ke sini T. Kalau gaya yang miring harus diuraikan. Uraikan ke atas, sumbu Y sama ke sumbu X ya. Uraikan ke atas misalkan ini tadi apa? T sin theta atau T sin 30 derajat. Ke sumbu X-nya apa? T cos theta ya. Di sini kita tulis T cos theta di sini. Nah, T cos 30. Terus ada gaya berat. Gaya beratnya ke bawah ya. Nah, ini jaraknya dari sini, ini porosnya ya, poros. Terus ini setengah L jaraknya. Kalau dari sini ke sini itu L. Nah, panjangnya ya, panjangnya L. L-nya nggak dikasih tahu. Nah, walaupun nggak dikasih tahu L-nya, bisa kita cari tadi seperti tadi. Syaratnya harus langsung pakai syarat yang ketiga kalau ditanya tegangan talinya. Nah, syarat yang ketiga tadi apa? Sigma torsi sama dengan 0. Torsi harus kita tentukan arahnya dulu ya. Misalkan ini batang tadi, yang kita lihat adalah gaya yang tegak lurus saja. Gaya yang tegak lurus dengan batang ini. Yang tegak lurus mana? T sin sama W kan. Mulai dari T sin dulu kita tentukan arahnya, ditarik ke atas, maka batang itu porosnya sebelah sini ya. Kalau poros itu dia nggak bergerak. Yang bergerak itu yang sini aja, yang selain poros ya. Nah, kalau batang ini ditarik ke atas, dia mutar berlawanan jarum jam, positif. Kemudian W-nya kan ke bawah. Kalau ditarik ke bawah, dia mutar searah jarum jam, negatif. Nah, kita masukkan angkanya, masukkan rumusnya ya, mulai dari T sin 30 atau mulai dari W juga bisa, min ya, karena dia negatif, min W dikalikan dengan lengan gayanya itu setengah L ditambah dengan T sin positif, makanya dia positif di sini. T sin 30 dikalikan dengan lengan gayanya itu L. Nah, udah nggak ada kan, udah nggak ada lagi gaya, hanya dua itu. Terus sama dengan 0. Nah, W-nya pindahin. T sin 30 dikalikan dengan L sama dengan W dikalikan setengah L. Terus L-nya kamu coret. Nah, masukkan sinnya, masukkan W-nya. T kali sin 30 itu kan setengah. Terus sama dengan W. W itu M kali G. Masanya ini, masanya itu 50 kilo. 50 kali 10, 500 ya. 500 Newton. Terus dikali setengah. Ini maaf, bukan kali setengah ya. Oh iya, dikali setengah. Karena ini setengah ya. Nah, tadi setengahnya ini adalah dari sin 30. Nah, setengahnya kan sama, sebelah kiri sebelah kanan. Coret saja. Nah, berarti T-nya adalah 500 Newton. Nah, seperti itu. Contoh lagi misalkan. Nah,
Misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi Ustadz langsung gambar batang homogen, nanti langsung diketahui angkanya di sini. Tapi di sini ada beban yang digantung juga. Nah, beban yang digantung terus digantung dengan tali di sini. Sudutnya sama, 30 derajat. Jadi pertanyaannya, misalkan beban ini adalah 20 kilo ya. Jika massa batang misalkan 2 kilogram misalkan di sini. Jika massa batang 10 kilogram, tentukan tegangan tali. Nah, tentukan tegangan tali. Nah, gimana cara menentukan tegangan tali? Sama kayak tadi, syarat harus menggunakan syarat yang ketiga langsung aja. Ini tegangan tali ini ya ditanya. Nah, porosnya sebelah sini. Tegangan tali ini harus diuraikan ke sumbu X sama ke sumbu Y semuanya ya. Kita uraikan ke sumbu Y. Nah, sumbu Y itu berarti T sin 30. Nah, sumbu X-nya, sebenarnya sumbu X itu nggak usah diuraikan sebenarnya karena nggak dipakai juga ya. Nggak dipakai juga ini, karena dia melalui poros menuju ke poros. Jadi gaya yang menuju ke poros nggak dipakai untuk torsi. Yang dipakai yang tegak lurus saja. Ya udah nggak apa-apa, kita biar terbiasa kita uraikan sumbu X sama sumbu Y ya. Ini T cos 30. Nah, terus uraikan gaya beratnya. Gaya berat batang letaknya di tengah-tengah batang. Di tengah-tengah batang kita gambar gaya beratnya. Nah, ini W. Kemudian ada beban ini ya. Gambar juga gaya berat beban. WB aja kita lambangkan. Nah, habis itu kita tentukan arahnya. Arahnya yang tesin kan kalau kita diputar ke atas, dia arahnya berlawanan jarum jam, positif. Berarti yang ini ke bawah semua pasti sama ya. Yang ini W sama WB ini. Ini negatif, ini juga negatif. Nah, habis itu kita tentukan dengan menggunakan syarat yang ketiga tadi. Sigma torsi sama dengan 0. Torsi itu berarti gaya yang tegak lurus saja yang kita lihat, yaitu T sin 30 positif kan. T sin 30 kita masukkan ke sini, dikalikan dengan gayanya. Dengan gaya itu adalah dari poros sampai ke gaya T sin itu, yaitu L. Panjang batang L ya, anggaplah L. Kemudian ada W lagi, min di sini. Min W dikalikan dengan setengah L, karena lengan G-nya setengah L dari sini ke sini ya. Ini setengah L. Nah, kemudian ada WB lagi, min WB di sini dikalikan dengan lengan G-nya itu jarak dari poros sampai ke WB, jarak dari sini sampai ke sini. Jaraknya adalah L ya. Kita masukkan L di sini. Nah, udah nggak ada G lagi kan? Itu sama dengan 0. Nah, yang negatif pindahin ke kanan. Maka T sin 30 kali L sama dengan W dikalikan setengah L ditambah WB dikalikan dengan L. Ya, kita lanjut sebelah sini aja. Nah, sebelum kita lanjut, ini dicoret dulu L-nya. Nah, coret, coret, coret. Nah, tinggal kita masukkan sin-nya, W-nya, WB-nya. Kita masukkan sin-nya dulu. Berarti T sin 30 tadi adalah setengah, sama dengan, ini lihat ya, sin 30 setengah, terus W-nya berapa? W-nya itu kan masanya 10. Ini masanya 10 kilo, berarti beratnya adalah 100 ya. Ini kita tulis W-nya 100 dikalikan setengah ditambah apa? Ditambah WB. WB-nya masanya 2, berarti beratnya 20. Berarti T kali setengah sama dengan 100 bagi 2 itu 50. 50 tambah 20 sama dengan 70. Nah, maka T-nya ini sama dengan, ini 2 kalikan ke 70. Berarti 2 kali 70 sama dengan 140 Newton. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan soal kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk kasus-kasus yang berikutnya masih banyak, tapi belum sampai saat ini ya, belum sekarang. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan kasih kasus untuk kesetimbangan benda tegar yang lainnya. Ya, pelajaran kita sampai di sini dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.